Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Reza Arfaza. Di sini saya akan bertanya-tanya tentang penelitian kualitatif. Di sini saya akan menanyakan narasumbernya yang bernama Bung Faris. Beliau berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Pemerintahan. Langsung saja kita panggil narasumber kita ya. Pada Bung Faris, persilakan. Siang, Bung. Siang, Bung. Oh iya. Ada minum nggak, Bung? Haus banget soalnya baru Ada. dari jalan. Bro, tolong minum, Bro. Untuk tamu kita ini, Bro, narasumber. Yuk. Thank you, Mas. Yuk. Ada rambut. Maaf ya, Bung. Agak apa sedikit, Bung. Teman kita membersihkan rambutnya agak gondrong nih, Bung. Jadi kita mau wawancara apa ini, Mas? Tentang apa? Kan Bung Faris kan belajar di Prodi Ilmu Pemerintahan. Tentu pasti ada lah tentang meneliti kualitatif. Jadi saya di sini ingin bertanya sedikit tentang apa itu penelitian seputar kualitatif itu, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ya. Ya. Itu penelitian kualitatif yang gimana maksudnya, Mas? Ya, apa aja yang mau ditanyakan? Langsung saja ya saya tanya di sini. Yang pertama, apa yang Anda pahami dengan pendekatan dalam penelitian kualitatif, Bung? Oh, sebentar, ini saya pernah catat di laptop kalau nggak salah mengenai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ya? Iya, Bung. Menurut saya itu yang pernah saya catat ketika saya belajar di mata kuliah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang bersifat deskriptif, dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teorinya itu dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta-fakta atau realitas yang ada di lapangan, seperti itu, Bung, kalau menurut saya. Oh, jadi Bung, saya minta sedikit contoh, Bung. Saya agak keliru gitu, Bung. Kurang paham gitu, Bung. Mungkin contoh gini sih, kalau menurut Moleong pada tahun 2011 itu, penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian. Misalnya berperilaku, persepsi, motivasi tindakan secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Maksudnya itu kita mencari suatu isu atau suatu permasalahan itu, terus kita studi kasusnya itu langsung dari lapangan berdasarkan realitas yang ada, seperti itu, Mas. Oh, langsung terbukti ada datanya gitu. Iya, ada datanya sesuai dengan kenyataan gitu. Maaf ya, Mas, saya minum. Oh iya, lanjut, Bung. Kalau gitu saya lanjut pertanyaan kedua ya, Bung ya. Coba Bung jelaskan fungsi pendekatan dalam penelitian kualitatif. Fungsi pendekatan dalam penelitian kualitatif itu untuk mendapatkan data yang mendalam lagi dalam melakukan penelitian, untuk mengembangkan dan mengeksplorasi itu dalam makna mencari secara luas. Teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif mendeskripsikan realitas serta kompleksitas fenomena yang diteliti. Misalnya ada fenomena, bagaimana cara kita menelusuri fenomena itu secara kompleks atau secara menyeluruh, begitu, Mas. Oh, berarti dari jauh hari kita persiapkan itu tujuan target kita misalnya. Iya, namanya juga kan penelitian. Makanya ketika ada fenomena, kita teliti fenomena itu. Bagaimana caranya nanti kita catat, kita deskripsikan pada tulisan kita. Itulah tujuan penelitian kan, Mas. Oh iya, baik. Selanjutnya, mohon sebutkan 5 pendekatan dalam penelitian kualitatif tersebut serta penjelasan definisi singkat dari masing-masing pendekatan tersebut. Pendekatan dalam penelitian kualitatif itu ada, yang pertama itu ada pendekatan studi kasus, pendekatan deskriptif, pendekatan studi fenomenologi, pendekatan studi grounded
teori, pendekatan studi etnografis. Pengertiannya juga dari setiap pendekatan itu saya jelaskan juga. Kalau bisa Bung tolong jelasin lah Bung. Oh, saya sempat catat juga sih di laptop kemarin. Untung ada tugas Mas Akir, jadi saya sempat catat. Yang pertama itu pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata atau kontemporer, atau studi yang dilakukan pada isu persoalan masalah tertentu. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Itu pengertian tentang pendekatan studi kasus. Yang kedua itu pendekatan deskriptif ya Mas tadi. Oh ya. Kalau pendekatan deskriptif itu di sini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan gejala, peristiwa kejadian yang terjadi saat sekarang ini atau aktual. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual. Sebagaimana adanya penelitian berlangsung melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian seperti itu Mas. Contohnya seperti apa ya Bung? Kan deskriptif itu kan menjelaskan secara deskripsi, secara rinci. Makanya di sini itu kejadian yang aktual, misalnya kejadian aktual itu kan yang terjadi pada saat sekarang. Bagaimana variabelnya yang diteliti, bisa tunggal satu, bisa juga lebih dari satu variabel, seperti itu Mas. Selanjutnya Bung? Yang selanjutnya pendekatan apa tadi yang selanjutnya? Fenomenologi ya? Ya. Fenomenologi itu merupakan studi yang dilakukan untuk mencari esensi dari suatu fenomena yang dialami oleh orang individu, yang dimana ingin mengetahui sejauh mana pengalaman hidup yang dialami oleh orang yang akan kita teliti. Misalnya ada orang yang ingin kita teliti, maka kita itu mencari esensi dari suatu fenomena, mencari hal-hal yang mendasar pada diri seseorang yang akan kita teliti. Seperti itu gitu. Ya, yang selanjutnya itu ada pendekatan studi grounded theory, merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui atau menemukan serta menghasilkan teori yang berhubungan dengan kondisi atau situasi tertentu. Melihat situasi pola hubungan individu dengan individu, bertindaknya atau terlibatnya dalam suatu proses, berbagai respon terhadap suatu peristiwa. Intinya yakni mengembangkan teori yang berhubungan erat dengan konteks peristiwa yang dipelajari. Seperti itu Mas. Mungkin tadi kalau yang ini udah langsung sama penjelasannya udah terlalu jelas kan? Jelas. Mungkin lanjut ke yang terakhir ya, yang pendekatan terakhir Ya. Yaitu etnografi, merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami cara orang-orang dalam satu komunitas berinteraksi dan teramati dalam kehidupan sehari-hari. Etnografi digunakan untuk meneliti perilaku-perilaku manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan setting sosial dalam budaya tertentu. Ini kan berkaitan erat dengan sosial dan budaya. Bagaimana caranya kita meneliti suatu sosial dan budaya berdasarkan teknologi dan informasi, seperti itu mungkin Mas. Misalnya Bung Reza ini mau meneliti kejadian sosial atau budaya yang ada di OMY, bisa menelitinya melalui teknologi. Misalnya bagaimana perilaku mahasiswa menggunakan media sosial, seperti itu mungkin. Jadi ada satu pertanyaan lagi Bung, yang saya siapkan. Silakan minum dulu Bung ya, biar santai dulu. Ya haus soalnya masih baru dari jalan panas. Yang terakhir Bung nih, yang mau saya tanyakan, silakan Bung Faris jelaskan secara singkat perbedaan mencolok dari kelima pendekatan tersebut yang tadi. Waduh, perbedaan yang mencolok ya? Ya, yang mencolok. Kalau menurut saya itu pendekatan studi kasus lebih mendalam terhadap kasus tertentu yang bisa diselesaikan. Kalau pendekatan studi deskriptif lebih eksplorasi, maksudnya lebih secara masuk ke dalam, ingin mengetahui secara luas terhadap topik yang akan diteliti, seperti itu. Kalau sedangkan pendekatan studi fenomenologi itu lebih ke pendalaman yang akan diteliti personal orang individu yang akan ingin diteliti, misalnya seputar persoalan hidup maupun pengalaman individu yang masih bukan kelompok kalau dalam pendekatan studi fenomenologi. Kalau yang pendekatan studi grounded theory itu
yakni lebih ke arah sejauh mana teori yang digunakan itu berhasil digunakan, apakah ada kecocokan dengan peristiwa penelitian yang dilakukan atau tidak. Inti dari teori yang digunakan cocok dengan peristiwa di lapangan. Seperti itu, Mas. Kalau yang terakhir ada pendekatan studi etnografis, yakni lebih digunakan untuk meneliti perilaku, pola perbuatan individu orang gitu. Jadi kalau yang terakhir itu lebih digunakan untuk meneliti perilaku atau karakter dari seseorang, pola perbuatan individu, bukan kelompok. Kalau yang terakhir itu, kalau etnografis seperti itu. Berarti sudah ada porsinya masing-masing ya buat Iya, jadi setiap pendekatan pada penelitian kualitatif itu ada targetnya masing-masing. Misalnya pada pendekatan etnografis itu yang diteliti itu pola perbuatan individu atau orang, lebih mencolok ke situ seperti itu. Mungkin cukup sekian Bung yang ingin saya tanyakan tadi Bung. Terima kasih banyak nih Bung. Jadi saya jadi tahu lah sedikit tentang penelitian kualitatif tadi itu. Mungkin cukup sekian Bung. Terima kasih ya Mas, saya juga ucapin terima kasih banyak udah diundang ke sini. Oh, sama-sama Bung. Mungkin lain kali bisa saya Collab juga di collab. Oh ya, di channel Ya, YouTube saya. ya. Oke, goodbye brother. Oke. Oke, sampai jumpa ya Mas. Terima kasih banyak. Berapa menit, Cok? Berapa menit?